didukung oleh Kasus positif COVID-19 di Aceh menunjukkan tren penurunan sejak awal September 2021. Meski demikian, angka kematian akibat COVID-19 di Aceh masih di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 4,7%. Sementara itu di Jawa Timur, sejumlah wilayah sudah turun level PPKM menjadi level 1, sejumlah relaksasi aturan PPKM pun dilonggarkan. Namun pemerintah mengimbau agar prokes tetap dilakukan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah bergabung dengan Al-Hadi Habibi dari Banda Aceh dan Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu, pemirsa. Al-Hadi, apa penyebab angka kematian akibat COVID-19 di Aceh ini masih tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional? Ya, Egar memang sejak awal September 2021 kasus mencapai 36.620 orang, di mana jumlah tersebut sudah termasuk kasus penambahan dalam 24 jam terakhir, yaitu sebanyak 161 orang. Sementara para penyintas COVID-19 yang dinyatakan sembuh ini sebanyak 29.621 orang, dan ini juga sudah termasuk data dalam 24 jam terakhir, yaitu sebanyak 212 orang. Sementara itu khusus untuk angka kematian di Provinsi Aceh ini sudah sampai 2021 sudah berjumlah 1.764 orang secara kumulatif, di mana 4 atau sekitar 4,7% dari total penduduk Aceh yang terkena COVID-19, dan ini juga sudah termasuk penambahan dalam 24 jam terakhir, yaitu sebanyak 14 orang yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Dibandingkan dengan provinsi lain, kasus angka kematian akibat COVID-19 ini di Aceh memang bisa dikatakan cukup tinggi, bahkan Aceh masuk dalam peringkat 5 besar angka kematian akibat COVID, dan secara akumulatif tren mingguan angka kematian akibat COVID di Aceh juga mengalami peningkatan sebanyak 0,01 poin. Artinya memang sedikit selisihnya, namun tren ini telah menunjukkan angka kematian Aceh terus mengalami tren peningkatan. Dan kita bisa lihat dari profil data mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Aceh memang rata-rata didominasi oleh pasien umur di atas 60 tahun, jadi sebanyak 49%, kemudian diikuti oleh pasien yang berumur antara 45 hingga 59 tahun, ini sebanyak 45%. Dan selanjutnya pasien yang berada di bawah umur 45 tahun ke bawah. Jadi rata-rata sekitar 20%. Dan jika dicermati lagi dari profil dari Kementerian Kesehatan tersebut, rata-rata pasien yang meninggal akibat COVID-19 di Aceh ini rata-rata adalah mereka memang memiliki riwayat penyakit penyerta. Riwayat penyerta rata-rata ini memiliki penyakit seperti hipertensi sebanyak 6,5%. Kemudian juga diabetes mellitus sebanyak 6,2%, dan penyakit jantung serta juga penyakit lainnya. Egan. Baik, dari Aceh kita ke Surabaya. Fatma Ayu, bagaimana informasi terbaru di sana berkaitan dengan turunnya level PPKM Provinsi Jawa Timur menjadi level 1? Baik Egan, dan menurut informasi yang kami terima dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 15 September 2021, memang Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur ini merupakan satu-satunya dan merupakan provinsi yang pertama masuk PPKM level 1. Dan ini memang dibuktikan mayoritas banyak kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini yang sudah masuk PPKM level 1, yakni sebanyak ada 10 kabupaten dan juga kota dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini sudah masuk dalam PPKM level 1 seperti kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Sementara itu mayoritas yang paling banyak sendiri adalah PPKM level 2 ditempati oleh 26 kabupaten kota, yakni seperti Kabupaten Kota Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan lain sebagainya. Dan hanya tersisa 2 daerah saja yang masuk dalam PPKM level 3, yakni Kota Blitar dan juga
Kabupaten Bangkalan. Sementara itu tidak ada kabupaten kota di Jawa Timur yang masuk dalam PPKM level 4 per 15 September 2021. Sementara itu untuk capaian vaksinasi di Jawa Timur sendiri memang cukup tinggi. Dari 31 juta orang atau penduduk yang ada di Jawa Timur, sudah ada 19 juta penduduk yang sudah divaksin dengan rincian 39% untuk dosis pertama dan 20% lebih untuk dosis kedua. Sementara itu untuk bed occupancy rate ini juga sudah turun tajam di Jawa Timur dari sebelumnya sekitar keterisiannya 60 hingga 90%, saat ini sudah keterisiannya mencapai 13% saja. Sementara itu untuk angka kematian juga cukup rendah, yakni 0,68% dari 100.000 penduduk, dan juga untuk positivity rate ini juga cukup rendah, yakni sekitar 1,65%. Egan. Ya, Fatma, bagaimana dengan kegiatan masyarakat, terutama penerapan protokol kesehatan? Apakah masih cukup tertib? Iya, memang untuk seiring turunnya PPKM, levelan PPKM yang ada di Jawa Timur, maka dari itu relaksasi memang diberlakukan oleh pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Namun demikian pemerintah tetap mengimbau bahwa masyarakat ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan ini memang setelah kami melihat situasi yang ada di perkotaan, terutama di kota Surabaya, memang mayoritas masyarakat ini masih menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga jaga jarak aman. Walaupun jaga jarak ini memang salah satu hal yang patut untuk diperhatikan oleh masyarakat sendiri, karena memang untuk restoran maupun warung ini sudah mulai dibuka selama 1 jam lebih. Dan sementara itu untuk pasar tradisional, saat kami meninjau di sana, di salah satu pasar tradisional yang ada di kota Surabaya, kami memantau bahwa mayoritas masyarakat, terutama untuk pembeli ini, sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, terutama untuk double masker juga masih dikenakan oleh pihak pembeli. Namun untuk penjual ini memang harus diperhatikan karena banyak penjual atau pedagang sendiri yang belum menerapkan protokol kesehatan, namun selalu diingatkan oleh petugas pasar maupun petugas Satpol PP yang berjaga di pasar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan diharapkan dengan turunnya kasus ini bisa tetap dipertahankan oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat Jawa Timur. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kota Surabaya. Kami kembalikan ke studio. Ega. Baik, terima kasih atas informasinya Fatma Ayu dari Surabaya dan sebelumnya Al Hadi Habibi dari Banda Aceh. Penyebaran COVID-19 pada saat ini hanya dapat kita kendalikan dan hentikan dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ikuti program vaksinasi di tempat-tempat yang disediakan dengan disiplin. Bersama-sama kita melawan COVID-19 dengan 3M dan vaksinasi. Didukung oleh